Selamat pagi anak-anak atau selamat siang semuanya. Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatannya ya, di rumah saja, belajar dengan orang tua di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Taati protokol kesehatan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu pembagian pecahan. Pembagian pecahan ini erat kaitannya dengan perkalian pecahan. Nah, kalau kita sudah paham di perkalian pecahan, kita akan mudah melangkah ke pembagian pecahan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagian pecahan, hal yang pertama sekali kita ketahui adalah mengenal kebalikan pecahan. Dikatakan kebalikan, seperti apa sih gitu ya? Misalnya, contoh ya, silakan dibuka bukunya halaman 48 ya. Contoh, A per B kebalikannya. Kalau kebalikan berarti pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau A per B kebalikannya B per A. Pembilang penyebut. Kebalikannya jadi penyebut ini jadi pembilang, pembilang ini jadi penyebut gitu ya. Terbalik. Contoh yang kedua misalnya di buku ada 4 per 5 kebalikan dari 5 per 4. 4 per 5 kebalikan dari 5 per 4. Setengah kebalikan dari 2 per 1. Nah, nanti di bagian mana yang dibalik akan Ibu jelaskan. Nah, ini dulu nih yang diperhatikan. Dan yang perlu anak-anak ketahui bahwa hasil kali pecahan, hasil kali pecahan dengan kebalikannya sama dengan 1. Contoh, ini ya, yang ini 4 per 5 hasil kali pecahan, pecahan ini dikali kebalikannya berarti kali 5 per 4, pasti hasilnya 1. Coret-coret 1, coret-coret 1. 1 kali 1, 1 per 1, sama ini dengan 1. Jadi kalau pecahan itu dikalikan dengan kebalikannya, pasti hasilnya 1. Ini setengah dikali kebalikannya 2 per 1, sama itu dengan, kalau dicoret dulu boleh, di-cross dulu boleh, atau dikalikan dulu boleh. 1 kali 2, 2 per 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Gitu ya nak ya. Ini harus anak-anak ingat yang mana kebalikannya, dan kalau pecahan itu dikalikan dengan kebalikannya hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan lanjut ke hubungan antara perkalian dan pembagian. Silakan anak-anak lihat di halaman 48 bagian 2. Ya. Coba ingat kembali hubungan antara perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. 4 kali 3 sama dengan 12. 2 kali 7 sama dengan 14. Nih ya. Oke. Pada butir I, bentuk 4 kali 3 sama dengan 12 dapat dinyatakan kembali menjadi 4 sama dengan 12 bagi 3. Ini artinya pembagian itu adalah kebalikan dari
perkalian. Pembagian itu adalah kebalikan dari artinya 4 kali 3 ini kan perkalian sama dengan 12. Kalau di pembagian berarti 12 bagi 4 itu adalah 3, atau 12 dibagi 3 itu adalah 4 gitu. Kebalikan ya, kebalikan. Ini sama dengan pada saat kita belajar pembagian bilangan bulat ya. Misalnya 2 kali 7 adalah 14. Artinya 14 dibagi 2 berarti hasilnya 7, atau 14 dibagi 7 hasilnya 2. Pasti di situ-situ aja ya. Dan seperti halnya penjumlahan itu adalah kebalikan dari pengurangan gitu ya. Inilah dia untuk nomor 2. Sekarang kita langsung masuk ke membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. Buka bukunya halaman 49. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. Kita lihat dulu contoh yang di buku. Di sini ada contohnya 4 dibagi setengah sama itu dengan. Nah, ini pembagian. Dalam pembagian pecahan, kita harus mengenal namanya kebalikan pecahan. Yang mana yang dibalik? Ya, yang mana yang dibalik? Kita lihat. Untuk bilangan asli dengan pecahan biasa seperti ini, berarti yang dibalik itu adalah yang di sebelah kanan. Oke, seperti apa membaliknya? Seperti ini ya. 4 ini kan sama ini dengan 4/1 ya, tapi nggak usah kita tulis. 4 dibagi setengah. Tanda bagi ini, tanda bagi, ingat ya di sini NB, tanda bagi berubah menjadi kali dengan catatan pecahan di sebelah kanan dibalik. Pembilang jadi penyebut, dan penyebut, ini penyebut ya, nanti ditulis lengkap ya, jadi pembilang. Oke, lihat ya, tanda bagi berubah menjadi kali dengan catatan pecahan di sebelah kanan. Ini kan ada sebelah kiri, sebelah kanan. Dibalik, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Berarti tanda bagi ini akan kita ubah menjadi kali. Ya. Ini berubah menjadi kali dengan catatan yang setengah ini dibalik menjadi 2/1. Ini kan 1/2 dibalik menjadi 2/1. Sekarang bentuknya sudah ke perkalian. Masih ingat kan perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa? Tentu masih. Untuk perkalian seperti ini tinggal kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 2, 8/1. Hasilnya 8. Gitu ya. Coba dilihat di buku halaman 49. Jadi 4 di sini ya. Jadi 4 bagi setengah sama dengan 8. Gitu. Untuk contoh nomor 2, kita lihat di aktivitas siswa halaman 49. 6 dibagi 1/3. Oke. Gampang ya. Langsung saja 6 kali. Ingat, jangan lupa mengubah bagi menjadi kali
Dan jangan lupa yang sebelah kanan dibalik. Kali 3/1. Kalau nggak dibalik, nggak akan benar gitu. Meskipun ini berubah jadi kali, tapi ini nggak dibalik, itu nggak akan benar. Yang benar itu bagi menjadi kali, tanda kali, yang pecahan sebelah kanan itu dibalik. Oke? Ingat. Sekarang udah bentuk perkalian, tinggal kalikan aja. 6 kali 3 18/1 sama dengan 18. Atau 3 bagi 1 kan 3 ya. Langsung aja 6 kali 3 18 gitu ya. Coba dilihat. Nah, jadi 6 bagi 1/3 sama dengan 18. Paham ya? Untuk nomor 3, Ibu akan kasih contoh nomor 3. Contohnya adalah 6 dibagi 5/7. Ya, sama itu dengan 6 dikali 7/5. Ya, paham ya? Ini nggak ada yang bisa di cross. Bagi berubah jadi kali, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 6 kali 7 42 ini kan per 1 nih, 1 kali 5 5. Berapa ini? 8 2/5. Jadi 6 dibagi 5/7 sama dengan 8 2/5. Gitu ya anak-anak ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan halaman 50 ya. Halaman 50 nomor 4 di buku nomor 4, tapi di sini kita bikin nomor 3 ya. Membagi bilangan asli dengan pecahan campuran. Oke, membagi bilangan asli dengan pecahan campuran. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu 3 dibagi 1/2. Sama aja ya, berarti ini kan kita ubah dulu nih. 3 dibagi 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2. Sama ini dengan, ini kan masih bentuk pembagian ya. Kita baru saja mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti kita ini ubah menjadi perkalian. 3 dikali 2/3. Ini bisa dicoret 1. Hasilnya adalah 2. Gitu ya. Lihat bukunya halaman 50. Untuk contoh yang kedua, 3 dibagi 2/4 sama itu dengan 3 dibagi, kita mengubah dulu ya. 4 kali 2 8 tambah 1 9/4 sama dengan 3. Ini masih bentuk pembagian, ubah menjadi kali dengan catatan pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini bisa dibagi dengan ini ya. 9 ini sisa 1, ini 3 ya. 1 kali 4 4, 4/1 4 ya. Jadi hasilnya 4 ya. 4 kali 2 9 oh ya benar, 4/9 3. Oh maaf, hasilnya 4/3 sama itu dengan 1/4 1/3 ya. Maaf tadi ada keliru sedikit. Ini ya, per 3, 4/3, 1 kali 4 4/3 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 3. Contoh yang nomor 3, misalnya 4 dibagi 3/2 sama itu dengan 4 dibagi 2 kali 3 6 tambah 1 7/2 sama itu dengan, jadi ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah. Pertama diubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu ubah menjadi kali. 4 kali 2/7 sama itu dengan 8/7. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Sama itu dengan 1/7. Itu ya. Gampang kan? Iya, gampang. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan materi membagi 2 pecahan biasa, halaman 51. Ya, silakan diikuti dulu. Di sini ada contoh yang pertama,
setengah dibagi 1/4. Kalau sudah seperti ini bentuknya, tinggal ubah bagi menjadi kali dengan catatan yang sebelah kiri ini posisinya tetap, yang sebelah kanan dibalik menjadi 4/1. Oke, sampai di sini. Kemudian ini berarti ini yang berubah ya, ini bagi menjadi kali, yang ini dibalik. Jadi 1 kali 4, 4/2 sama dengan 2 gitu. Jadi setengah bagi 1/4 itu hasilnya 2 ya. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, Ibu akan bikin contoh yang kedua. 3/4 dibagi 2/5 sama dengan 3/4 kali 5/2 sama dengan 15/8 sama dengan 1/7/8 gitu ya. Untuk nomor 3 Ibu bikin satu lagi, misalnya 10/5 10/4 dibagi 3/8 sama dengan 10/4 dikali 8/3. Ini bisa di cross, hasilnya 2. 10 kali 2 20/3 sama dengan 6. 2/3. 3 kali 6 18 tambah 2 20/3 gitu ya. Itu tentang membagi dua pecahan biasa. Sekarang kita lanjut dengan membagi pecahan biasa dengan pecahan desimal. Oh maaf, halaman 52 dulu ya, halaman 52. Membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya. Sebenarnya ini sudah mudah kita lakukan ya, tapi Ibu hanya ingin menjelaskan sedikit-sedikit saja ya. Untuk ini kita lihat halaman 52 contohnya 2/5 dibagi 2/3. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Pecahan campuran ini ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 10 tambah 2 12/5 kali ya. Kali ini tadi kan bagi, kali 3/2 gitu ya. Kali 3/2 dari mana itu? Ini dibalik. Ini bisa di cross ya, hasilnya 6. 6 kali 3/5 sama dengan 18/5 sama dengan 3/5 gitu dia. Nomor 2 misalnya 3/4 dibagi setengah sama ini dengan 4 kali 3 12 tambah 1 13/4 kali 2/1. Ini bisa di cross, ini 2 ya. Ini 1, 13 kali 1 13/2 kali 1 2 sama dengan 6/2 gitu ya. Nomor 3 Ibu kasih contoh yang lain. 5 di depannya bilangan asli dulu ya. 11/3 dibagi 5/6 misalnya ya, sama dengan 11/3. Ini masih mengubah dulu berarti ya, masih mengubah dulu, masih tetap bagi. 6 kali 5 30 tambah 1 31/6. Setelah itu baru kita ubah menjadi bentuk perkalian 6/31. Ini bisa di cross, hasilnya 2. Berarti 11 kali 2 22 ini kan per
31. Ini udah nggak bisa disederhanakan, sampai di situ saja. Nah, itulah mengenai pembagian pecahan sampai membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, anak-anak sekarang silahkan kerjakan latihan evaluasi diri 7 halaman 50 nomor 1 sampai 5 dan evaluasi diri 8 nomor 4 sampai 8. Nanti akan Ibu kasih tahu ya. Oke? Nah, itu saja mengenai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat mengerjakan.